Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmawan dengan NIM 07191111333084. Saya Raja Muhammad Akmal, NIM 071911133101. Halo, perkenalkan, nama aku Kurniawan Adi Sanjaya dengan NIM 072011133020. Saya Fania Angelina Valencia dengan NIM 072011133044. Saya Marsha Manda dengan NIM 072011133045. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kebijakan Lingkungan dan Tata Kelola Bencana, Prodi Administrasi Publik Universitas Airlangga. Berikut ini merupakan video yang menampilkan kegiatan yang kami lakukan selama melaksanakan praktik kuliah lapangan mata kuliah Kebijakan Lingkungan dan Tata Kelola Bencana tahun 2022. Selamat menyaksikan. Halo guys, halo. Jadi kita akan berangkat kemana teman-teman? Gak tahu aku. Jelasin dong, kita udah sampai di yang kita lakukan apa dan harus tepat dalam dan tepat dalam apa juga kalau kita lihat gambar pada tim PPGD bagaimana melatih orang yang korban yang misalnya ketika gempa mungkin tulangnya ada sesuatu sehingga keseleo ataupun mengalami luka kecil dan sebagainya itu tim PPGD yang melaksanakan tugasnya. Juga kita melaksanakan mitigasi selain di sekolah juga kepada ibu-ibu kelompok dasar Wisma Pak. Kalau tahun ini ada 16 kelompok dasar Wisma. Jadi ya, perkenalkan Pak, nama saya Kurniawan. Jadi saya tanyakan, apakah di dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh BPPT itu terdapat roadmap atau rencana jangka panjang dalam menangani topik saya yaitu banjir Pak di Surabaya. Apakah ada kayak seperti inovasi yang di Jakarta contohnya mungkin kayak membangun apa gitu sampai ada peta resikonya sedetail di Jakarta. Nah, sejauh yang saya tahu kalau di Surabaya sendiri berusaha mengatasi banjir itu mengembalikan bangunan seperti gorong-gorong yang pernah dibangun di Belanda. Nah, apakah ada rencana jangka panjang lain yang selain itu Pak? Selain yang dibicarakan di media. Terima kasih. baik, terima kasih. Jadi terkait dengan roadmap ya, roadmap lokasi rawan ya salah satunya seperti banjir dan sebagainya itu memang sekarang ini saya tadi katakan itu adanya di kajian risiko bencana yang lagi dalam proses. Ya untuk BPBD ya, di lokasi-lokasi rawan bencana banjir di mana saja, lokasinya ada di mana saja, lokasi rawan kebakaran itu ada di mana saja. Itu kita lagi, insya Allah di Desember ini selesai, insya Allah Desember ini selesai. Nah, namun terkait dengan apa namanya
penanggulangan banjir. Jadi di Surabaya ini ada namanya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Nah, mereka punya spesifikasi khusus ya untuk melakukan pembenahan untuk penanganan banjir. Ya, jadi kalau saya katakan tadi di BPBD tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan instansi lain. Ya, ketika ada bencana BPBD yang mengambil alih komando. Namun dalam mitigasi atau melakukan pencegahan selain BPBD ada juga OPD yang terkait. Contohnya dalam penanganan sebelum banjir, maka yang paling terkait adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang melakukan perbaikan saluran. Terus mereka punya kemampuan anggaran untuk penanganan itu lebih besar juga dan sebagainya. Jadi selain Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Ya mungkin tadi sempat dikatakan ini lingkungan dan kebencanaan Pak ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin bisa diarahkan untuk terkait dengan lingkungan itu bisakah Dinas Lingkungan Hidup? Ya, Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Surabaya. Gitu. Jadi tadi apa pertanyaan kedua? Pertanyaannya itu ini Pak, apakah ada upaya sampai pembangunan apa yang akan direncanakan? Terus selanjutnya itu apakah kira-kira ada upaya seperti di daerah padat penduduk seperti Manoan yang biasa langganan banjir itu ada nggak upaya memindah penduduknya atau gimana Pak? Ya. Jadi kalau upaya-upaya tersebut memang lebih ke arah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ya. Jadi mereka akan membangun saluran-saluran yang lebih besar ya, yang kecil dibuat besar untuk ini melakukan pengerukan saluran agar daya tampung air lebih banyak. Mereka melakukan connecting atau mempercepat connecting ke saluran yang lebih besar. Jadi kalau misalnya saluran nariknya ke sana, kalau sampai ke saluran besar air jauh, mereka melakukan percepatan dengan membuat saluran yang connecting yang baru yang lebih cepat ke saluran yang baru sehingga airnya tidak lama tinggi dan sebagainya. Itu ada semua di Dinas Sumber Daya Air. Termasuk mereka mempunyai alat-alat misalnya membangun pompa air, ya membangun pintu air, juga membangun bosen untuk penampungan air. Itu semuanya ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Tapi mereka sudah mendapat. Jadi informasi-informasi terkait dengan rawan atau kerawanan lokasi terkait dengan banjir, mereka akan berdasarkan kajian risiko bencana yang Desember nanti. Kalau mereka sudah punya sendiri, tapi diharapkan tahun 2023 mereka mengacu pada pedoman kajian risiko bencana yang dibuat oleh BPBD. Seperti itu. Ya, tetap tidak BPBD, tapi kalau banjir anggarannya misalnya ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Pertanyaan pertama, apakah Comment Center 112 itu sudah bisa diakses oleh teman lain dengan disabilitas tunarungu dan tunawicara? Karena kan nggak bisa telepon. Pertanyaan kedua itu terkait dengan banjir. Seperti yang kita ketahui di Surabaya kan beberapa daerah di Surabaya sampai sekarang masih menjumpai banjir. Nah tapi kalau mungkin nggak cuma saya yang menemukan, tapi juga kita ketahui kalau banjir itu biasanya listriknya tetap nyala, sedangkan listriknya masih nyala, sedangkan hal itu bisa berisiko menyebabkan korsleting arus listrik yang bisa meningkat warga. Nah, apakah dari BPBD ini sudah pernah melakukan sosialisasi atau memberikan pengetahuan dasar mitigasi bencana banjir kepada masyarakat, terutama anak-anak, karena kan sampai sekarang kalau bisa kalau banjir itu anak-anak itu malah masih main-main gitu kan, bukannya malah pergi ke daerah yang harusnya dijauhi biar nggak korsleting listrik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nasa ya. Jadi untuk sementara ini memang Comment Center 112 belum bisa hanya menerima berita dari telepon. Ya, ke depan kita punya keinginan agar pelaporan ke 112 tidak hanya melalui telepon, tapi bisa melalui HP aplikasi misalnya. Kita punya keinginan seperti itu dan sudah ada, cuma lagi proses untuk memasukkan data. Jadi namanya ada aplikasi sigap. Sistem informasi kegawatan darurat. Itu nanti ketika ada aplikasi itu bisa membuat peralatan sarana prasarana yang ada di Surabaya terkait dengan kebencanaan, termasuk panic button.
Jadi kalau orang ada mau lapor tinggal tekan panic button-nya, skor 1 ke 112. Nah, ke depan seperti itu harapannya. Jadi sekarang lagi proses kita mengentry data-data yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Ya, termasuk data-data yang ada di 7 posko terpadu tadi. Ya, jadi diharapkan kami nanti misalnya kalau memang kita bicara untuk kaum disabilitas mengakses 112 saat ini belum. Ya, tapi mudah-mudahan dengan aplikasi tersebut mereka bisa menekan panic button-nya, sudah bisa tersambung. Ketika menekan panic button-nya itu tersambung adalah lokasi titik koordinat daripada ketika mereka menekan panic button-nya itu. Itu harapan ke depan seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh kaum disabilitas juga. Kalau saat ini memang belum. Ya, saat ini baru hanya bisa menerima pengaduan lewat telepon. Ya. Terus yang kedua terkait dengan mitigasi kalau ada banjir, sebenarnya ketika kita melakukan simulasi sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana, biasanya kita selipkan juga di situ. Jadi ada beberapa narasumber yang kita selipkan menyampaikan simulasi kepada warga yang diundang untuk kegiatan-kegiatan simulasi di kelurahan. Nah, biasanya kita menitipkan para narasumber untuk menyampaikan terkait dengan potensi-potensi kalau banjir itu terutama terkait dengan listrik ya. Jadi misalnya ketika misalnya airnya sudah melebihi 1 meter mendekat 1,5 meter dan sebagainya, itu aliran listrik akan diputus seperti itu ya. Terus anak-anak jangan bermain ketika kondisi genangan lagi tinggi-tingginya. Nah, biasanya kalau terjadi banjir rob itu walaupun tidak hujan ya, saya tadi katakan walaupun banjir rob tidak hujan, biasanya airnya tinggi karena air pasang. Itu di beberapa lokasi seperti di daerah Contoh Laut, di daerah Asemrowo, ya itu di daerah Kerambangan, itu ketika air pasang itu bisa sampai masuk ke mendekati rumah warga. Nah, di situ biasanya anak-anak bermain karena airnya naik bermain. Nah, kita punya petugas yang selalu melakukan patroli sungai. Jadi ketika musim rob mereka melakukan patroli dan biasanya menuju ke lokasi-lokasi yang rawan banjir rob tersebut. Nah, biasanya ketika petugas itu menemukan anak-anak bermain, mereka dengan humanis menghalau kepada anak-anak untuk tidak bermain-main di genangan karena banjir rob tersebut. Itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Ada pasukan patroli untuk patroli di daerah-daerah rawan banjir rob. Ya, itu cukup. Hai guys, jadi kita mau pulang dari kantor BPPT. Jadi kita mau kembali ke kampus setelah kegiatan PKL. Mau pulang. Dadah. Kan langsung loaded langsung foto. Oh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kebijakan Lingkungan dan Tata Kelola Bencana. Saya sendiri Rafli Rahmawan dari mahasiswa Administrasi Publik. Saya Raja Muhammad Akmal dari Administrasi Publik. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh 2 narasumber yang nantinya akan kita wawancarai. Untuk narasumber pertama, Perkenalkan, nama saya Sabira Sabitawanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Oke, untuk yang pertama mungkin wawancara akan dimulai oleh Mas Raja ya. Monggo, Mas Raja. Oke, pada Mbak dan Mas di sini, mungkin untuk yang pertama kita boleh tahu nggak nih Mas sama Mbaknya tinggal di daerah mana? Bisa dijelaskan? Saya bertinggal di Manukan Lor.
Kalau saya sendiri tinggal di Manoa Tengah. Nah, kalau di rumahnya Mbak sama Masnya ini, kalau boleh tahu kapan terakhir kali ada kejadian banjir? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dari saya sendiri di Manukan Lor itu terakhir kali itu bulan kemarin, lebih tepatnya November. Kalau Masnya? Kalau saya sendiri itu kalau di Manukan Tengah sendiri sebenarnya jarang banjir, hampir nggak pernah banjir. Tapi kalau saya waktu tinggal di Tengger dulu itu pernah banjir sekitar 2-3 tahun lalu. Oke, nah kan di tempat tinggalnya Mbak sama Masnya pernah terjadi banjir ya. Nah, mungkin apa sih yang mungkin menyebabkan jadinya banjir di rumahnya Mas sama Mbak ini? Masnya dulu mungkin. Kalau di rumah Tengger dulu itu banjirnya itu kiriman, Mas. Jadi dari gorong-gorongnya mungkin terlalu kecil gitu, jadinya kiriman dari atas lah. Terus hujannya juga turunnya itu. Kalau Mbaknya? Sama mungkin karena selokannya itu yang minim, nggak ada selokan yang besar, jadi kayak banjirnya itu tinggi seperti itu. Nah, mungkin berapa ya ketinggian banjirnya itu pas kejadian banjir itu terjadi di rumahnya Mbak? Kalau yang terakhir kali itu hanya semata kaki, tapi kalau pada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya itu bisa sampai seperut. Kalau di rumah Masnya sampai segimana Mas? Kalau saya dulu yang terakhir itu 1 meter, nanti waktu parah-parahnya 1,5 meter mungkin. Tinggi ya. Nah, kalau akibat dari banjir ini yang Mas sama Mbaknya rasakan itu apa aja? Mungkin mengganggu aktivitas atau gimana gitu? Mungkin Masnya gimana? Dulu waktu banjir itu mobil papa saya sempat rusak sih, terus kayak gara-gara saya itu rusak kayak PSP gitu, terus saya sampai sering libur sekolah kalau banjir bersih. Itu cukup mengganggu aktivitas Mas. Kalau Mbaknya akibat dari banjirnya apa? Kalau saya sendiri di jalan itu menghambat prosesnya warga juga, terus kayak kotor karena ada sampah yang diakibatkan dari hanyutnya banjir tadi. Bisa mengotori lingkungan. Iya. Benar. Oke, mungkin tak lanjut ya, Mas Mbak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai banjir, ketinggian, dan wilayah mana-mana saja yang terdampak oleh banjir. Nah, dari Mas Mbaknya sendiri pernah nggak sih dapat sosialisasi atau penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk sebagai pencegahan dari banjir itu sendiri, baik itu dari pemerintah ataupun dari badan atau lembaga setempat, pernah nggak sih? Kalau Mbaknya? Kalau saya pernah dulu SMP karena sekolah kita juga dulu ikut lomba sekolah saya, jadi kita diterapkan untuk menjalankan lingkungan yang sehat gitu. Oke, terima kasih Mbak ucapannya. Masnya? Ya sama, karena saya dulu satu sekolah dengan mbaknya, jadi dulu kebijakan di sekolah kami itu kita nggak boleh bawa sampah sembarangan. Oke. Terus yang kedua harus milah sampah, jadi anorganik. Terus yang ketiga nggak boleh bawa plastik dan botol plastik. Oke, terima kasih. Berarti sudah pernah ya dapat hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir itu sendiri sebelum maupun sesudah. Oke, mungkin tadi kan sudah jelaskan ya. Nah, kalau sewaktu banjirnya, hal-hal yang menurut Mbak sama Mas ini boleh atau nggak boleh dilakukan ketika banjirnya terjadi? Mungkin dari Mas. Kalau saya sendiri kalau ketika banjir itu yang pertama jangan nyalain sesuatu yang berwayang listrik ya, soalnya takutnya kalau korsleting itu bahaya. Yang kedua jangan buang sampah, pokoknya jangan buang sesuatu lah di air, soalnya bisa mengotori air juga. Oke, dari Mbaknya mungkin? Ya sama mungkin kayak yang dijelaskan oleh Arif, mungkin dari hal kecil kita juga nggak boleh buang sampah sembarangan, terus nggak boleh nebang pohon secara liar. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti bisa mengedukasi teman-teman nanti yang lihat ya. Oke, untuk yang terakhir nih, kan kita di Surabaya sendiri ya, khususnya itu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Nah, hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Mbak sama Mas terkait khususnya penanggulangan banjir itu apa? Mungkin diperbanyak sosialisasi atau apa? Monggo. Ya mungkin pemerintah harus sosialisasi kepada warganya untuk jangan membuang sampah sembarangan. Itu aja sudah cukup dari hal kecil. Oke, terima kasih. Mas? Kalau untuk saya sendiri mungkin selain di perkampungan juga ada edukasi untuk masyarakat sendiri terutama untuk siswa-siswa di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk lebih menjaga lingkungan dan agar Surabaya dan sekitarnya itu terjaga dari banjir lah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dua narasumber ini adalah teman-teman kita yang pernah terdampak banjir pada bulan-bulan sebelumnya atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu untuk wawancara pada sore hari ini. Saya Raffi Rahmawan dan juga Saya Raja Muhammad. Izin undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.